Halo YouTube, selamat datang di channel Dengerin Podcast Horor. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya buat kalian semua. Di episode cerita kali ini, kita akan ngebahas cerita dari Zaim yang nge-share ceritanya melalui Twitter di saat dia mendapatkan schedule shift malam. Inilah cerita pengalaman horornya ketika bekerja di pertambangan Kalimantan. Gimana? Sudah siap? Oh iya, bagi kalian yang punya pengalaman horor juga pada saat bekerja di pertambangan, kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa bawa kopi, teh, dan cemilan kalian. Yuk langsung aja mulai. Pengalaman horor saat bekerja di pertambangan Kalimantan. Setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya saya share pengalaman horor saat masih bekerja di salah satu pertambangan batu bara. Kisah yang paling saya ingat adalah penampakan di pinggiran tambang yang baru dibuka dan berbatasan langsung dengan hutan belantara. Para operator alat berat dan pengawas lapangan adalah orang yang paling sering ditemui saat sedang bekerja. Kejadian ini dialami oleh para pekerja tersebut setelah tidak lama sebelumnya ada kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality. Perlu diketahui bahwa produksi di tambang adalah 24 jam sehari, sehingga diterapkan sistem change shift. Tepat sehari setelah kejadian, saya mendapat schedule shift malam dengan jam kerja plus lembur dari pukul 6 sore sampai 7 pagi. Kebetulan waktu itu saya masuk ke dalam tim troubleshooting ekskavator, yang artinya saya harus standby semalaman bila mana ada laporan breakdown. Seingat saya, malam itu hujan turun dengan intensitas sedang dan belum berhenti sejak siang hari. Jika di site tambang hujan, maka bisa dipastikan kegiatan produksi dihentikan karena tidak safety, kecuali untuk pengerjaan di workshop, bukan di lapangan. Tim saya waktu itu hanya 2 orang karena minimnya manpower yang ada. Senior saya saat itu adalah Pak Finlistiono, dan kami sudah jadi tim cukup lama sehingga sudah saling mengerti jika ada trouble di lapangan. Dengan hujan yang belum berhenti dan pending job di workshop yang sedikit, maka lewat rest time jam 12 malam, sebagian besar teman saya memilih untuk tidur. Kecuali admin radio, supervisor, dan tentu saja saya sebagai tim unscheduled di lapangan. Ketika saya mulai mengantuk dan mengira malam ini akan bebas tugas, tiba-tiba sekitar pukul 4 subuh ada laporan breakdown PC 40006 dengan nomor SH02A oleh pengawas. Laporan diterima admin radio dan saya berdua senior berangkat. Di perjalanan kami berdua terdiam, entah mengantuk atau karena tahu bahwa posisi ekskavator tersebut tepat berada di pinggir hutan dan kejadian fatality berada dekat dengan unit tersebut. Sepanjang perjalanan, kami ditemani gerimis dan kabut tebal, serta suasana yang sangat sepi. Ya, tidak ada kegiatan produksi, berarti para operator telah berkumpul di zona kumpul masing-masing, meninggalkan tambang yang sunyi. Tibalah kami di unit yang kami tuju. Kami disambut Bapak Pengawas dan meminta izin untuk menemani kami bekerja. Gak usah Pak, tunggu di mobil saja. Kita sudah tahu historinya kok. Pengerjaan gak lama, ujar seniorku. Kada papa, ulun ikut jua nah, sahut pengawas dengan logatnya. Itu artinya gak papa, aku ikut juga ini. Terlihat gugup, pengawas tersebut mengikuti kami naik ke unit. Oh iya, jarak dari mobil dengan unit sekitar 30 meter. Karena memang SOP-nya seperti itu. Jadi sepanjang 30 meter kami bertiga berjalan di tanah liat yang basah, sehingga langkah kami sedikit berat dan lambat.
Kami naik unit dan masuk X2 room atau ruang kendali elektrik. Ruang ini tepat di bawah kabin operator dan samping sistem hidrolik, jadi tidak terlihat dari mobil. Setelah melakukan pengecekan dan akan repair wiring, ternyata tang potong dan selotip tertinggal di mobil. Ya, saya harus mengambilnya karena saya yang paling muda di antara mereka. Sial, tapi harus bagaimana lagi? Biar cepat selesai dan pulang ke office lagi. Berbekal senter kecil, saya menuruni tangga unit dan harus berjalan 30 meter ke mobil dengan kondisi sedikit kabut dan gerimis. Saat sedang fokus mencari tang dan selotip, tiba-tiba perasaan saya tidak enak. Seperti ada yang mengawasi saya dari arah ekskavator. Saya pun menoleh pelan dan kaget. Ternyata itu adalah senior saya. "Gasido im, koen dek kono ae, ayas wes rampung iki." Artinya, gak jadi im, kamu di situ saja, aku sudah beres. Halusinasi saya berlebihan, tapi serius, suasana saat itu sudah seram sekali. Selanjutnya, pengawas tersebut izin menumpang mobil kami dan minta dibawa ke zona kumpul operator. Kami pun mengiyakan. Di perjalanan, saya bertanya tentang kejadian tempo hari dan benar saja beliau mengiyakan. Bahkan sebelum kami datang ke lokasi, Bapak pengawas sudah bersama dia cukup lama. Jadi saat menunggu kami, beliau standby di tower lamp atau lampu penerangan jalan yang dipasangi di persimpangan jalan tambang. Karena hujan sudah mulai berhenti dan di bawah tower lamp sangat terang, saat itu beliau seperti melihat pengawas lain di tower lamp seberang. Padahal schedule saat itu hanya beliau pengawas yang bertugas. Berpakaian sesama pengawas tentu membuat beliau perlahan mendekati sosok yang terlihat di seberang tower lamp. Perlu diingat, walaupun jarak antara tower lamp tidak begitu jauh, namun kondisi kabut tebal tentu menghalangi pandangan mata normal. Ketika jarak sudah cukup dekat dan penglihatan mata lebih baik, alangkah terkejutnya beliau karena pengawas yang didatangi bersimbah darah di sekujur tubuh dan kepala sosok tersebut berada dalam genggaman tangannya. Sosok tersebut hanya diam mematung. Beliau pun kaget dan diam terpaku. Saya tidak bisa membayangkan momen itu, momen di mana kita sendirian di bawah tower lamp menunggu mekanik datang dengan kondisi kabut dini hari dan posisi di pinggir tambang yang sangat sunyi. Hanya komunikasi radiolah yang dapat membantu. Dalam keadaan mematung dan lemas, mata sosok yang bersimbah darah tersebut perlahan melihat ke arah Bapak pengawas. Sangat menyeramkan situasi saat itu, apalagi dengan jarak yang cukup dekat. Momen freeze tersebut memudar seiring kilatan cahaya yang datang. Ya, mobil yang saya naiki tiba di tempat pengawas tersebut berdiri mematung. Beliau pun langsung mendekat kepada kami dan meminta ikut mengecek kerusakan di unit. Saya sangat bersyukur saat di mobil sendirian tadi tidak ditemani. Kami pun tiba di zona kumpul untuk mengantar pengawas tersebut. Dan di sana banyak berkumpul operator yang ternyata tidak sedikit mengalami kejadian serupa seperti Bapak pengawas. Setelahnya kami pamit balik ke office yang jaraknya masih lumayan jauh. Alhamdulillah selamat sampai office. Hikmah yang dapat diambil adalah tanggung jawab pekerjaan itu berat, tapi harus dijalani. Dan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jangan sembrono di tempat baru, apalagi lahan tambang yang baru dibuka, yang awalnya hutan belantara. Menjaga lisan, tidak kencing sembarangan, dan niat yang baik, maka pekerjaan kita akan dilancarkan olehnya. Demikianlah cerita pengalaman pribadi dari Zaim saat bekerja di pertambangan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih ke Zaim karena telah nge-share pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Cuy, undur diri. Thank you.